pemirsa, masih kembali bersama saya Valentin Mamelas di acara Gema Tambura. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas soal PTSP. Apa sih PTSP dan Dinas Penanaman Modal? Dan di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Bapak Heri Wijasena selaku Kepala Bidang PTSP. Selamat sore Pak. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak. Oke Pak, berbincang-bincang soal PTSP nih Pak. Tentunya masyarakat umum pasti belum, tidak semua orang yang tahu ya masalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Kenapa namanya demikian Pak? Oke, baik. Jadi DPM PTSP singkatannya Ya, itu DPM PTSP. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Okay. Artinya selama ini kan mungkin masyarakat berpandangan bahwa PTSP itu ngurus izin. Ya. Harusnya yang pertama itu ngurus modal dulu. Modal. Orang kan mengizinkan berhubungan dengan usaha, Ya. izin berhubungan dengan usaha. Usaha itu berhubungan dengan modal. Ya. Jadi PTSP itu, DPM PTSP tugas utamanya adalah mengecek modal dulu, siapa yang punya modal ini. Siapa yang punya modal? Modal dibagi lagi, ada modal dalam negeri, itu disebut PMDN, dan modal luar negeri itu PMA. Jadi kita, sebelum kita bicara perizinan PTSP, satu pintu, PTSP kan pelayanan terpadu satu pintu. Ya. Jadi dulu sebelum ada PTSP, itu orang ngurus izin dari Dinas A ke Dinas B, Dinas C, nanti ke provinsi, ke pusat kembali Dinas A. Jadi ruwet, perizinan itu ruwet. Sehingga pas Pak Jokowi jadi presiden, dia mengeluarkan peraturan presiden untuk mengintegrasikan semua sistem perizinan di satu pintu. Jadi namanya DPM, PM dan PTSP. Nah, jadi sebelum kita bicara terpadu satu pintu untuk ngurus izin, kita ngecek dulu modalnya. Siapa yang punya modal? Nah, modal ini perorangan atau badan usaha. Badan usaha ini milik siapa? Kita ngecek semua. NPWP-nya gimana? Penanggung jawabnya siapa? Tenaga kerja ada berapa orang? Laki-laki berapa? Perempuan berapa? Kita ngecek semua. Gitu. Itu ceknya bagaimana Pak? Secara online, by system sekarang ya. Nah, sekarang kita kenal OSS nanti. Ya. Nah, kita sudah by system memang. Oh, gitu. Jadi sebelum OSS itu kan ngurus perizinan, nanti kita akan bicara. Tapi intinya bahwa kita ngecek dulu modalnya DPM. Nah, modal ini kita lihat lagi dia ada patungan modal enggak dari misalnya asing Indonesia atau dari Jakarta Sorong. Nah, itu kita harus padukan dulu. Kita lihat dulu, ngecek, kita validasi dulu. Kalau sudah oke, baru kita bicara tentang PTSP. Dan itu cuma by data ya Pak? Tidak, maksudnya tidak survei ke tempat. Harus survei. Oh, tetap survei? Pasti. Pasti kita bisa panggil orangnya, bisa usahanya di mana, kita bisa turun. Tapi paradigma perizinan sekarang, paradigma sekarang itu kita sudah memberikan kemudahan. Ini saya mungkin bisa jadi DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, di Sorong kita akan dicek lagi, penanaman modal ini dicek. Sorong ini kira-kira nilai rupiah bergerak di Papua Barat itu berapa rupiah sih? Ya. Nilai uang yang bergerak. Nah, itu yang dicek itu Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Jadi target tahun ini negara kita, Pak Jokowi ngasih target ke negara kita, uang yang bergerak berada di Indonesia itu 1.200 triliun. Wow. Ya, 1.200 triliun itu Papua Barat dikasih jatah 2,47 triliun. Cukup banyak Nah, ya? harus jadi uang bergerak. Itu kita tidak hitung pertambangan migas, kita nggak hitung itu, di luar itu, di luar migas. Pertambangan migas itu di luar itu. Jadi kita di daerah diwajibkan untuk memantau para penanam modal itu. Bisa kita sebut dengan investor yang berinvestasi, itulah penanam modal itu. Jadi DPM itu sama dengan investasi. Nah, setelah itu baru kita bicara tentang, oke, kita berikan perizinan yang gimana nih. Jadi modalnya untuk bidang usaha apa? Bidang usaha itulah kita bicara izin. Oke, berbicara soal penanaman modal tadi Pak, yang saya dengar ya, itu di Papua Barat sebagai runner up indeks penanaman modal di Indonesia yang tertinggal, betul ya? Ya, jadi kalau kita lihat dari data BPS, Pusat Statistik, mereka kan tiap tahun mengadakan survei. Kita bisa ke rumah-rumah kan gitu, data di rumah-rumah kan, data itu sangat penting sekali untuk mengukur IPM negara kita. IPM itu adalah Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Oh, sorry, berarti saya salah tadi, Indeks Pembangunan Manusia ya, Indonesia, IPM Indonesia. Itu diukur dari 3 hal, derajat pendidikan, derajat kesehatan, dan daya beli masyarakat. Satu bulan dia nghabiskan duit berapa rupiah. Nah, kita kadang di Papua Barat kan ada UMP upah minimum Papua itu kan 3 juta sekian. Artinya kalau sudah dihitung satu bulan itu kita butuh duit 3 juta di Papua.
Dibuat dari itu berarti kita dianggap kurang. Jadi rata-rata kita dari 12 kabupaten satu kota itu kita tidak mampu untuk mencapai itu, sehingga dianggap kita miskin gitu. Pendidikan angka putus sekolah, terus kesehatan banyak yang ibu-ibu yang hamil anaknya meninggal sebelum diberi gizi yang baik. Nah, ini jadi sangat berpengaruh, dan itu tersebar masuk di 9 kabupaten di Papua Barat. Nah, ini jadi artinya kalau kita bicara investasi, artinya sekarang ini negara kita memberikan kemudahan untuk berinvestasi. Jadi ini saya mungkin bicara tentang kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja bisa. Jadi bisa jadi ini karena mau tidak mau negara kita ini termiskin ini, tertinggal negara kita. Dan dari daya saing bangsa itu kita urutan 75 dunia, kalah dari Malaysia 12 dunia, kalah dari Singapura urutan 2 dunia. Wow. Sehingga Pak Jokowi itu pingin pas 2024 saat dia selesai dari presiden itu naik di urutan 50. Jadi dia membuat sebuah roadmap bahwa kita dari merdeka sampai sekarang masih negara berkembang, belum masuk negara maju. Karena apa? Kita punya PDRB, pendapatan domestik rental bruto, artinya bahwa kita punya pendapatan rata-rata orang Indonesia itu masih di bawah 3 juta bermainnya, 3 juta. Sedangkan kalau kita banding dengan Turki, itu sudah 7 juta sekian per kepala orang di sana gitu. Apalagi Singapura. Singapura itu gajinya dihitung per jam. Nah, ini jadi tantangan kita, sehingga bagaimana kita buka ruang investasi sehingga banyak investor masuk. Nah, investor masuk, oke, untuk negara bisa maju kan butuh investor yang punya modal. Negara kita tidak mampu untuk bisa bersaing dengan negara kalau kita tidak berinvestasi, itu bicara modal. Karena apa? Negara kita bersandar pada 3 hal. Pertama, terkait tentang pendapatan negara, masyarakat itu terbesar itu dari investasi, dari pelaku usaha. Pemerintah itu, belanja negara itu hanya main sekitar 30%. Jadi uang yang dibelanjakan oleh pegawai negeri, dibelanjakan oleh kita itu hanya sekitar 30% untuk menghidupkan masyarakat. Sedangkan 50% lebih itu ada pada investasi, pelaku usaha ini harus berkembang. Nah, sisanya itu dari ekspor impor. Nah, gimana caranya supaya kita bisa berkembang? Ya buka ruang untuk pelaku usaha dong. Untuk pelaku usaha. Nah, itulah makanya Pak Jokowi terbitkan Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja untuk 3 hal saja. Yang pertama membuka ruang investasi. Yang kedua, saat investasi banyak, berarti butuh lapangan kerja nih, butuh lapangan kerja. Berarti banyak orang bekerja di investasi ini. Saat bekerja berarti banyak orang bekerja, berarti angka kemiskinan semakin berkurang. Itu targetnya beliau sebagai presiden, sehingga kita di daerah pun harus mendukung program itu di daerah. Jadi saat ini temanya adalah kemudahan berusaha. Jadi memberi seluas-luasnya kemudahan berizin bagi siapa saja. Termasuk asing. Asing itu sekarang dengan uang 10 miliar sudah bisa berinvestasi di Indonesia. Dulu nggak bisa, sekarang 10 miliar sudah boleh. Jadi terbuka ya? Sudah terbuka sekarang. Nah, itulah disebut istilah nanti kita masuk kepada yang namanya bonus demografi. Pada tahun 2030 akan dampak bonus demografi akan semakin kelihatan. Korea bisa ke Indonesia, Cina bisa ke Indonesia, India bisa ke Indonesia. Nah, saat mereka datang kan ruang investasi masing-masing berkompetisi. Nah, bagaimana dengan kita orang Indonesia sendiri? Nah, pasti akan minggirin. Nah, pertanyaan saya kepada kita orang Papua sendiri, Papua mau digimanakan gitu? Kadang malah banyak, bukan Papua saja ya, mungkin Indonesia, ada yang malah tidak suka sama investor dari orang asing. Pernah dengar pasti ya Pak? Ya. Nah, itu pendapat Bapak gimana sendiri? Satu sisi kita dilema memang. Kalau kita tidak terima investor, investasi masuk kita akan tertinggal. Lama-kelamaan ibaratnya kita mati dari seluruh padi. Misalnya, saya punya daerah tambang ini, tanah saya ditambang semua. Iya kan? Ini logika saja. Tanah saya tambang semua. Apakah saya bermimpi ini tambang saya? Tapi tidak ada hasilnya untuk hidup saya kan gitu. Saya mau kelola, saya tidak punya duit. Mau tidak mau ya, suka tidak suka harus ada investor masuk. Tidak ada cara lain. Jadi mau tidak mau harus pemikiran kita harus buka, karena tanpa ada investor kita tidak bisa ngapa-ngapain. Dan pelayanan di PTSP kalau boleh tahu Pak, itu jenis perizinannya apa saja? Jadi begini, jadi setelah Undang-Undang Cipta Kerja
itu terbitlah namanya peraturan pemerintah. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu dia mengeliminir 78 undang-undang, 2000 sekian pasal. Wow. Kenapa dibuat? Untuk mempermudah perizinan di negara kita. Yang menghambat investor atau investasi berkembang itu dari sisi perizinan. Kadang masing-masing daerah dengan egonya, belum lagi masing-masing dinas dengan egonya. Wah, ngurus di sini, sini, bumet, kasih di dalam usaha. Nah, itu yang menyebab kita masuk dalam daya saing bangsa itu tahun 75. Salah satu sisi adalah faktor perizinan yang menghambat investasi di negara kita. Sehingga Pak Jokowi terbitkan Undang-Undang Cipta Kerja. Memang gila Undang-Undang Cipta Kerja. Itu disebut dengan istilah Undang-Undang Sapu Jagat. Istilah lain daripada Undang-Undang Cipta Kerja disebut Undang-Undang Sapu Jagat. Omnibus Law itu disebut Undang-Undang Sapu Jagat. Sehingga dia mengecek. Jadi semua paradigma perizinan di negara kita, aturan undang-undang, peraturan pemerintah, itu semua dicabut, diganti dengan Cipta Kerja. Cipta Kerja hanya satu, turunannya hampir sekitar 45 peraturan pemerintah. 45 peraturan menteri sampai ke daerah. Itu hanya untuk memberi kemudahan berusaha. Nah, sebelumnya mungkin masyarakat kita, mereka tahu bahwa ada namanya surat izin tempat usaha misalnya, atau tanda daftar perusahaan. Itu sudah tidak ada lagi. Sekarang setelah SIUP, surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha perikanan, itu sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang adalah sudah berubah semua ini. Karena itu kita harus kejar cepat. Kita harus ubah paradigma memang. Siapapun dia, pemimpin maupun masyarakat harus ubah paradigma semua. Bahwa izin sekarang sudah mudah gitu loh. Izin sudah mudah. Tapi kalau sudah terlanjur punya itu bisa dirubah? Ya, artinya bisa. Jadi siapapun kalau masa berlaku izinnya habis, bergeser ganti ke situ. Nah, Cipta Kerja ini turunnya ada satu namanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2001 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis risiko. Itu apa, Pak? Jadi sekarang izin itu namanya izin berbasis risiko. Izin berbasis Risiko. Kenapa? Kemudahan berusaha, tetapi gantinya izin berbasis risiko. Risiko terdapat 4. Risiko kesehatan, risiko keselamatan, risiko lingkungan, dampak lingkungan, dan risiko ketersediaan sumber daya alam. 4 ini menjadi risiko untuk sebuah perizinan. Jadi izin sekarang itu sudah berbasis KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha di Indonesia. KBLI. Jadi izin berbasis KBLI, tidak berbasis saya mau izin perdagangan apa? Ada banyak lagi klasifikasi. Tinggal pilih KBLI-nya. Misalnya saya perdagangan eceran bahan makanan, eceran minuman, perdagangan eceran. Jadi perdagangan eceran spare part motor. Banyak sekali. Ada ribuan. Ada 4.000-an KBLI ini. Kalau dulu fiskal itu apa? Sekarang memang sudah termasuk di dalam? Iya, fiskal sudah termasuk. Fiskal kita berikan kemudahan, misalnya kita berikan mungkin tapi dengan kategori modal. Kalau modalnya bisa 50 miliar ke sana, baru mungkin kita kebijakan fiskal, berikan keringanan dia untuk membayar pajak bisa berapa persen. Gitu. Jadi itu satu paket semua di sistem, namanya OSS, Online Single Submission. Oke, Pak. OSS, Risk Based Approach, OSS RBA sekarang. Jadi Online Single Submission, Risk Based Approach atau izin berbasis risiko. Oke, kita tahan dulu mengenai OSS ya. Kita break dulu sebentar, Pak. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut.